Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Kapten Superhero. Tapi untuk pertemuan kali ini kita tidak bahas lagi tentang Microsoft atau Photoshop dan edit foto, edit video segala macamnya. Kita sekarang itu akan sepil bahasa kerennya zaman sekarang ya. Jadi ada baru-baru ini ada hacker yang muncul dan itu sangat viral di sosial media. Bjorka, nama akunnya itu Bjorka, mengatasnamakan diri Bjorka, dan dia bisa melihat data-data dari orang-orang penting, dari mulai seperti Pak Luhut, terus Pak Anies, terus ada Puan Marani, dan ada juga Presiden Indonesia itu Pak Jokowi. Oke. Untuk sepil menyepil ini, pertama-tama saya buat video ini ingin memberitahu bahwa yang hacker itu yang seperti apa sih gitu. Terus yang tukang nyebarin data itu ya bukan hacker gitu loh. Hacker itu mengambil data, dia menjual gitu kan. Hacker itu menjual ke salah satu orang untuk tujuan tertentu, itu sih sebenarnya itu. Tapi nggak tahu kalau ini karena rame-rame dia adalah hacker yang sangat diagung-agungkan sama warga plus 62 terutama di sosial media, entah yang dikagumkan itu sebelah mana gitu, nggak tahu. Jadi saya di sini itu membuat video ini bukan untuk unjuk gigi di dalam di dalam dunia hacker ya atau programmer, enggak ada ke situ, dan saya juga bukan mendukung dari salah satu partai, dan juga saya tidak pernah anti yang namanya partai politik manapun, dan tidak anti untuk instansi yang ada di Indonesia termasuk TNI dan Polri. Jadi saya tidak ada pernah mengatakan saya pernah anti TNI dan Polri. Jadi saya cuma ingin mereview atau ingin menyepil siapa ini Bjorka sebenarnya, kok dia tiba-tiba muncul di permukaan publik dan bikin heboh. Bahkan TV-TV swasta itu hampir keseluruhan itu menyiarkan berita tentang Bjorka tersebut. Oke, kita spill. Pertama dia nyepil Pak Luhut Binsar Panjaitan. Oke, jadi di sini saya juga punya data. Mungkin lebih detail atau lebih banyak daripada Bjorka. Oke, kita sepil dulu Pak Luhut ya. Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nama lengkap itu Luhut Binsar Panjaitan. Beliau lahir 28 September 1947. Itu yang data yang bisa saya dapat sedikit ya. Tapi kalau misalnya dia lahirnya di mana, itu lahirnya di Toba, Sumatera Utara, dan partai politik beliau saat ini adalah Partai Golongan Karya. Untuk nama istri Devi Simatupang, dan anak itu beliau mempunyai 4 anak. Yang pertama itu Paulina Panjaitan, yang kedua David Panjaitan, yang ketiga Paulus Panjaitan, yang terakhir Kerry Panjaitan. Nah, untuk nama orang tua beliau sendiri itu, untuk bapak itu Bonar Panjaitan, dan untuk ibu Siti Frida Naiborhu. Itu ya mungkin aja ya, karena agak ini sih agak susah gitu. Nah, untuk saya sepil kerabatnya beberapa ya. Di antaranya itu ada ayah mertuanya Pak Luhut, yaitu Sahala Hamunangan Simatupang. Nah, itu untuk ayah mertuanya. Dan Marilu Simatupang itu adalah menantu dari Pak Binsar Panjaitan, dari Pak Binsar Panjaitan. Oke, spill yang lain itu ada almameternya AKB, universitasnya ada di Pertahanan Nasional Amerika Serikat, dan karir militernya TNI Angkatan Darat, masa dinas tahun 1970 sampai 1999, Jenderal TNI Kehormatan, dan beliau sekaligus pendiri Detasmen Khusus 81 Penanggulangan Teror. Itu ya, itu yang saya sepil. Sebenarnya banyak banget datanya yang bisa saya ambil, yang saya punya, bukan yang saya ambil, yang saya punya itu mulai dari misalnya ada kepangkatan mulai tahun 1970, 73, 75 dan sebagainya, tapi videonya nanti kepanjangan, cuma punya Pak Luhut doang gitu loh. Jadi itu oke, jadi kita spill ke nomor 2 itu punya Ibu
Puan Marani, jadi ketua DPR RI ya. Oke, langsung kita spill punya Ibu Puan Marani. Nama lengkap Puan Marani Nakshaharta Kusyala Devi. Itu nama lengkapnya Ibu Puan Marani. Titelnya SOS ya. Lahir di Jakarta 6 September 1973. Partai politik untuk saat ini PDIP, pasangan saya tidak mau disebutkan. Hubungan itu ada, ya pastilah semua juga tahu. Soekarno itu kakeknya, Fatmawati itu neneknya, dan di sini Puan Marani itu punya kakak tiri yang namanya Muhammad Prananda Prabowo. Itu kakak tiri dari Ibu Puan Marani. Beliau mempunyai 2 anak, saya nggak sebutkan namanya. Ibunya pemirsa juga udah pasti tahu kan siapa. Dan bapak beliau itu Taufik Kemas, alma maternya politikus pengusaha. Kekayaan ada miliar lah. Apa saya sebutin? Oke, 364 miliar rupiah. Itu yang LHKPN ya, tahun 2019. Dan saya punya tanda tangan Ibu Puan Marani. Itu tanda tangan elektronik. Gitu. Jadi ada tanda tangannya sendiri, dia kan biasa tanda tangan. Oke, kalau untuk spill lainnya itu masih banyak sebenarnya. Mulai dari pendidikan Bu Puan Marani, terus apa namanya, yang lain-lain juga banyak sih sebenarnya gitu. Tapi kan saya cuma spill sebentar, nanti kita lanjut lagi ke Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan ini titelnya banyak banget. Jadi nama saya sebut nama aslinya aja ya, nggak usah pakai ke titelnya kepanjangan. Nama asli itu Anies Rashid Baswedan, lahir 7 Mei 1969. Kalau titelnya itu ada 3, salah satunya itu SE dan MPP. Nah, untuk informasi pribadi Pak Anies sendiri, untuk partai politik saat ini beliau independen. Istrinya adalah Ferry Farhati Ganis, ya. Dan kakeknya Abdurrahman Baswedan, itu kakek beliau. Novel Baswedan, tahu nggak Novel Baswedan yang pernah matanya disiram air keras? Itu adalah sepupu dari Anies Baswedan. Jadi kemarin ada spilan tentang Anies Baswedan, ada nomor NIK dan nomor HP. Ternyata setelah ditelusuri, nomor HP tersebut bukan punya Pak Anies. Alma maternya Universitas Gajah Mada. Dan ada 2 lagi sebenarnya. Dan saya juga punya tanda tangan turning beliau. Oke. Sebenarnya sih masih banyak, ada kayak penghargaan terus. Oh iya, untuk Puan Marani itu saya punya CV-nya, daftar riwayat hidupnya Bu Puan Marani itu mulai tahun 2006 sampai tahun sekarang. Jadi dia itu dari 2006 tuh jadi apa itu saya punya. Kalau mau gampang tinggal di WA nanti kirim. Itu ya. Terus balik kita spill lagi. Ada terakhir itu Pak Joko Widodo. Oke, kita spill Pak Jokowi. Ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Tapi ini saya nggak nge-hacker ya. Saya cuma punya data pribadi aja. Pak Joko Widodo sendiri itu lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961. Kalau untuk istrinya mungkin udah pada tahu semua, anak-anaknya juga pada tahu. Untuk orang tua Pak Jokowi sendiri itu, untuk ayahnya Wijiatno Noto Miharjo, itu untuk ayahnya, dan untuk ibunya Suyatni, itu dia. Alma maternya Universitas Gajah Mada, dan tanda tangannya saya juga punya. Itu sedikit dari spilan saya. Intinya gini, kenapa saya bikin video ini? Apakah si Bjorka itu hacker, gitu kan? Atau dia peretas situs-situs? Kalau menurut pandangan saya pribadi, saya sih orang awam, saya bukan orang yang pinter dalam hacker gitu, nggak. Cuma menurut penilaian saya, menurut pemandangan saya, yang saya tahu, si Bjorka itu bukan hacker gitu.
Ada berapa orang bilang itu kan bisa dapat nicknya bang gitu, nicknya tuh dia bisa dapat gitu. Oke, jadi gini, nick itu bisa dicari bos, nick itu bisa ditebak mungkin. Jadi saya kasih tahu sedikit trik tentang mencari nick seseorang, asal kita tahu tanggal lahir seseorang tersebut. Jadi pertama itu kita dari KTP, dari nomor NIK KTP itu 2 digit pertama itu adalah kode provinsi, selanjutnya itu 2 digit selanjutnya itu adalah kode kabupaten, dan 2 digit selanjutnya itu adalah kode kecamatan. 6 digit selanjutnya itu merupakan tanggal lahir dalam format hari, bulan, dan tahun. Tanggal ya, bukan hari, tanggal ya. Tanggal, bulan, dan tahun. Nah, untuk wanita sendiri itu ditambah 40 di semua di semua tanggal. Jadi misalkan gini. Salah satu contoh misalkan seseorang perempuan lahir di kota Surabaya ya. Pada tanggal, anggap aja tanggal 10 November 1993. Maka kita untuk mencari nicknya itu sangat mudah, yaitu dengan membaca kode provinsi. Surabaya itu kode provinsinya 35, kode kabupatennya 78 misalkan, terus kecamatannya 28. Nah, lalu dia lahir di tanggal 10. Tanggal 10 berarti kita tambah 40 jadi dia 50. Lalu bulan berikutnya, bulannya bulan 11, lalu tanggal lahirnya 93. Nah, biasanya nomor urut yang mempunyai tanggal lahir yang sama dalam satu wilayah kecamatan itu dimulai dari angka 03 kali langsung 0. Jadi bisa dipastikan nomor si perempuan tersebut, nomor nicknya 35 itu kode provinsinya, 78 kode kabupatennya, 28 kecamatannya, 50 karena dia lahir tanggal 10 terus ditambah 40 berjadi 50, 11 93 0001. Jadi itu dia nomor nicknya untuk perempuan tersebut. Itu salah satu contoh. Jadi kalau misalnya kau tahu nomor nicknya Pak Ruhut, ya kita cari dari tanggal lahirnya bos. Tanggal lahirnya tanggal berapa, dia tinggal di kota mana gitu kan, kecamatan apa, kabupatennya apa, udah selesai di situ, dia anak berapa kan gitu. Terus nih berikutnya, itu kan ada Biorka juga ada nyebarin data punya salah satu provider. Ya provider itu kan kita juga bisa bikin kalau data kayak begitu. Kita juga bisa bikin dari Excel, itu diacak bisa itu. Mau berapa nomor pun juga bisa. Dan kita kan nggak tahu itu namanya punya siapa. Nomornya punya siapa nggak tahu kan. Nah, terus nomor 2-nya, kenapa saya sebut dia bukan hacker? Karena sebenarnya kalau hacker itu dia meretas itu yang secara real, nyata. Contohnya dia bisa ngeretas misalkan salah satu stasiun TV yang lagi live streaming, dia retas, itu namanya hacker. Oke. Dan ada juga dulu sempat viral hacker juga, saya nggak sebutkan namanya. Dia bisa masuk dalam satu hari itu lebih dari 500 situs, itu hacker bos. Gitu ya. Jadi bisa membedakan hacker dan penyebar data. Nah, gitu. Jadi kalau ini kan opini saya, jadi saya juga punya opini. Mungkin ada juga yang bilang, masnya kan anti pemerintah, kan? Kalau kita punya opini dibilang anti pemerintah. Enggak gitu. Jadi bagi saya presiden itu ibaratkan motor atau kendaraan gitu kan. Saya menyikapi seperti itu sih. Nah, itu sikap saya kan. Kenapa seperti kendaraan? Presiden itu sama dengan kendaraan, punya spek masing-masing dan punya tipe masing-masing, bos. Setiap keluaran kendaraan itu pasti punya tipe masing-masing dan punya spek masing-masing. Nah, di situ juga pasti ada kekurangan masing-masing. Gitu. Jadi nggak semuanya presiden sebelumnya itu bagus, ya nggak juga, masih ada kekurangannya. Dan sekarang juga nggak jelek semua sih. Cuma pasti ada kekurangannya kan gitu kan. Karena kesempurnaan itu sebenarnya bukan milik manusia, tapi milik Tuhan atau milik Allah Subhanahu wa taala, itu baru sempurna. Jadi kalau manusia ada kekurangan itu wajar. Ada presiden ada kekurangan itu wajar gitu. Itu menurut saya sih. Saya nggak benci ke presidennya atau ke
kabinet-kabinetnya atau menterinya, nggak, itu nggak ada hubungan sama saya sekali. Saya juga sebagai warga negara Indonesia punya hak untuk pro dan kontra, ya kan, kita dikasih hak masing-masing. Jadi kalau misalnya ada yang kritis pemerintah, kenapa harus dibilang anti pemerintah, gitu kan? Itu kan ada negara demokrasi, gitu. Terus ada berapa saya lihat bahwa si Bjorka ini dikaitkan dengan MCA atau dikaitkan dengan Hadrun. Ini hubungannya apa gitu loh. Please deh, jangan lempar batu sembunyi kaki, bos. Gitu. Jangan-jangan nih. Kita kan punya isu dua nih yang gede. Ada dua isu yang gede. Saya tidak mau menyebutkan isunya apa. Yang jelas itu gede. Dan dengan kedatangan Bjorka ini, isu itu mulai tenggelam. Saya nggak menyebutkan siapa-siapa. Tapi yang jelas isu itu bukan isu yang rahasia, itu udah semua publik udah mengetahui. Jadi pada intinya Bjorka itu bukan hacker. Jadi data yang disebarkan oleh sama dia itu sangat mudah didapat gitu. Sangat mudah banget didapat. Tanpa harus meretas gitu. Apa yang diretas itu apa gitu. Coba tunjukkan ke saya yang diretas itu apa, kan nggak ada. Dari Kominfo juga bilang ada diretas, salah satu situsnya diretas. Terus yang dirugikan dari Kominfo itu apa? Kalau memang Bjorka datang untuk menyelamatkan Indonesia dengan cara nge-hacker, masih banyak cara yang bisa di-hacker, bos. Salah satunya CCTV yang hilang. Kalau memang bisa di-hacker, ya saya akui itu hacker. Gitu. Terus ada juga orang yang kabur dari Indonesia, itu kenapa nggak dilacak? Gitu. Kalau dia memang hacker, kan dia bisa tahu dong di mana letaknya. Nah, khusus Bjorka, saya di sini saya nggak menentang atau gimana gitu kan, tidak menentang salah satu teman-teman di luar sana yang mempunyai kemampuan nge-hacker. Kalau saya kan nggak bisa. Saya akan membuatkan satu situs. Ini khusus Bjorka ya. Nanti saya tag di akunnya dia kalau masih ada. Saya kayak kasih linknya. Saya buatkan satu situs dan saya kasih waktu 2-3 hari. Tolong situs itu dibobol. Dan itu situs saya bikin sendiri. Sebenarnya saya malas sebenarnya bahas ini. Banyak juga yang bilang nanti, alah abang juga paling cari panggung doang, cari subscriber doang. Enggak, bos. Subscriberku yang di channel ini sedikit dan ini khusus memang trik-trik doang. Nah, kalian mau subscribe silahkan, nggak mau subscribe silahkan, mau ditonton silahkan, nggak mau ditonton juga silahkan. Saya juga ada akun YouTube yang subscribernya 1000 lebih dan itu udah dimonetize juga, tapi saya nggak lanjutin itu. Jadi kalau dibilang cari panggung, nggak sih, aku mending bikin video tutorial kayak trik-trik Microsoft atau Photoshop dan sebagainya gitu loh. Cuma karena ini terngiang-ngiang di kuping beberapa hacker yang viral gitu, padahal hackernya ya nggak viral-viral amat sih, dia nggak pernah nge-hacker, maksudnya itu nggak ada bukti otentik dia bisa nge-hacker. Coba lihatkan dulu bukti hackernya mana gitu kan nggak ada. Yang dicolong itu apa, yang dirugikan siapa, kan nggak terlalu ini. Bahkan Anies Baswedan sendiri bilang nomor HP-nya salah gitu, di keroporek. Mungkin saya nggak banyak bacot, itu aja sih, karena tadi udah saya update status kalau misalnya mau nyupil siapa sebenarnya si Bjorka ini gitu. Jadi menurut saya, feeling saya, Bjorka ini bukanlah hacker. Bjorka ini adalah penyebar data, dan data itu sudah dimiliki. Kalau hacker itu dia mencuri data, dia bakal menjual ke orang yang membelinya untuk tujuan tertentu. Itu hacker, dia bekerja untuk itu gitu. Tapi kalau tiba-tiba datang dia menyebarkan data, kayak data Tokopedia segala macam misal, apa itu, apa dari Tokopedia, efeknya apa, kan gitu, bos. Efeknya itu apa kok itu jadi di viral. Ingat, ada isu dua itu yang harus dikawal gitu. Isu itu lagi bukan dikawal sih, ada isu dua yang lagi panas ini gitu. Jangan tiba-tiba datang hacker yang nggak jelas, itu isunya bisa hilang semua yang dua tuh gitu. Yang pertama kan tentang nyawa orang. Ya saya sih nggak bisa ikut campur di situ karena saya lebih ke hackernya, ya itu terserah yang pihak yang berwajib.
Dan saya nggak pernah anti Polri atau TNI atau yang lain-lain, termasuk pemerintah saya nggak anti. Cuma kalau memang saya dibilang apa Bang Kapten Pro, nggak juga gitu loh, karena kebijakannya banyak yang nggak masuk di saya pribadi. Saya juga punya hak dong untuk menyuarakan kalau saya memang nggak pro untuk kebijakan misalnya. Kalau untuk yang lain-lain pembangunan ya saya pro, nggak apa-apa. Kan yang bagus diambil, yang jelek saya buang gitu. Jadi itu ya, itu aja yang bisa saya bahas malam ini. Mudah-mudahan nanti untuk situsnya saya buat dulu. Nanti saya tag ke Biorka ada jawaban apa enggak. Dari saya bukan nantang, saya juga ingin membuktikan berapa lama dia untuk membobol situs yang tidak resmi itu. Ingat ya, situsnya tidak resmi. Salam akal sehat.